Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mbak Iris Kaniwilas Purwanti. Saya mahasiswi semester 2 dari program studi kimia Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2404080078 dari Rombal Kimia 2C. Baik, di sini saya akan menyampaikan penyelesaian permasalahan yang berjudul air limbah dan dampaknya. Di sini saya akan membahas mengenai apa sih suatu reaksi redoks itu dan apakah reaksi redoks ini dapat mengatasi suatu persoalan yang diakibatkan oleh limbah. Salah satu contoh limbahnya di sini adalah Cr6+ atau yang sering kita sebut kromium heksavalen yang termasuk ke dalam salah satu limbah logam yang berat. Baik, jadi reaksi redoks itu adalah reaksi kimia yang melibatkan perpindahan elektron sehingga ada zat yang mengalami oksidasi atau kehilangan elektron dan zat lain mengalami reduksi atau mendapatkan elektron. Reaksi redoks ini dapat mengatasi persoalan limbah Cr6+ atau kromium heksavalen yang sangat beracun. Tetapi jika direduksi menjadi Cr3+, maka sifat beracunnya akan sedikit berkurang sehingga lebih aman bagi lingkungan. Cr3+ atau kromium trivalen ini jauh cenderung lebih stabil daripada Cr6+, sehingga dia akan membentuk suatu senyawa yang tidak mudah larut dalam air sehingga dapat diendapkan dan dapat dipisahkan dengan mudah dari air limbah. Baik, di sini kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua. Di sini diketahui dua reaksi. Di sini saya sudah menghitung biloxnya. Di sini kita akan mencari mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi dan oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya di sini pada atom Cr di sini terjadi penurunan bilangan oksidasi yang semula dari +6 menjadi +3. Kemudian pada reaksi kedua di sini terjadi oksidasi di mana dari atom Fe di sini bilangan oksidasinya yaitu +2 kemudian menjadi +3. Nah, di sini juga kita bisa menentukan mana yang bertindak sebagai oksidator dan mana yang bertindak sebagai reduktor. Nah, pada reduksi di sini yang bertindak sebagai oksidatornya adalah ion dikromat yaitu Cr2O7 2-. Nah, di sini kenapa dia bertindak sebagai oksidator? Karena dia menerima elektron atau dia mereduksi diri. Kemudian di sini yang bertindak sebagai reduktornya adalah Fe2+. Nah, kenapa dia bertindak sebagai sebagai reduktor? Karena dia di sini melepaskan elektron atau dia di sini mengoksidasi diri. Baik, di sini kita akan melanjutkan ke pembahasan yang ketiga. Jadi di sini kita akan membahas mengenai kenapa sih Cr6+ ini harus direduksi menjadi Cr3+. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya Cr6+ sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan karena bersifat karsinogenik, mudah larut dalam air, dapat terakumulasi dalam organ tubuh makhluk hidup. Sementara Cr3+ ini jauh lebih tidak berbahaya dan cenderung membentuk suatu senyawa yang tidak mudah larut dalam air sehingga dapat diendapkan dan dapat dipisahkan dengan mudah dari air limbah. Jadi dengan mengubah Cr6+ ke Cr3+, toksisitas dari limbah dapat berkurang dengan drastis. Kemudian dapat mengurangi risiko pencemaran dari lingkungan dan dampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Baik, di sini kita akan melanjutkan ke pembahasan yang keempat. Jadi di sini pemerintah menggunakan metode reaksi reduksi untuk menetralkan ion logam berbahaya. Menurut saya di sini metode reduksi adalah metode yang lebih tepat untuk kasus Cr6+ karena mengubahnya menjadi Cr3+ terlebih dahulu sebelum pengendapan. Sedangkan filtrasi dan pengendapan saja tidak cukup untuk mengubah ion Cr6+ jika dia masih dalam bentuk Cr6+ tersebut. Metode lain yang digunakan adalah filtrasi atau pengendapan. Nah, keuntungan atau kelebihan dari metode filtrasi atau pengendapan ini itu mudah, sederhana, tapi di sini kekurangannya yaitu di sini tidak cocok untuk digunakan pada ion yang mudah larut dalam air. Sedangkan redoks metodenya di sini yaitu mudah, sederhana, dapat mengurangi toksisitas dalam limbah juga, tetapi di sini harus memerlukan bahan kimia atau kontrol khusus. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan yang keempat. Di sini saya akan membahas mengenai tahapan proses redoks dalam menurunkan pencemaran logam berat. Ada 4 tahapan. Tahap pertama yaitu penambahan reduktor.
di mana di sini limbah yang mengandung Cr6+ dicampur dengan reduktor seperti Fe2+ atau bahan kimia lain yang mampu mereduksi Cr6+ menjadi Cr3+. Kemudian tahap yang kedua yaitu transfer elektron, yaitu reaksi redoks. Nah, terjadi transfer elektron dari Fe2+ ke Cr6+, sehingga Cr6+ ini tereduksi menjadi Cr3+, dan Fe2+ teroksidasi menjadi Fe3+. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pengendapan. Cr3+ yang terbentuk cenderung membentuk endapan yang tidak larut dalam air, sehingga dapat dipisahkan dengan mudah melalui filtrasi atau sedimentasi. Kemudian tahapan yang keempat yaitu pengelolaan residu atau endapan yang mengandung Cr3+ ini dikumpulkan dan dikelola sebagai limbah padat yang berbahaya, sedangkan air limbah yang telah bersih dapat dialirkan ke lingkungan. Di sini tiba pada penghujung dari pembahasan dari 1 sampai 5. Nah, menurut saya penjelasan yang telah saya jelaskan tadi telah menggunakan konsep redoks dengan benar, yaitu perubahan bilangan oksidasi dan transfer elektron antara zat yang terlibat. Jika ada bagian yang kurang jelas, misalnya dalam penjelasan mekanisme reaksi atau pemilihan reduktor, perbaikan dapat dilakukan dengan mencari referensi dari buku kimia dan kemudian jurnal ilmiah tentang pengelolaan limbah logam berat atau sumber-sumber terpercaya seperti modul kimia Kemendikbud dan jurnal lingkungan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.